Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rosi Permata dengan NIM 2004107, kelas 20 D1 DF1. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 mengenai pembelajaran di IPA. Yang pertama itu kurikulum apa saja sih yang berlaku di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Nah, kurikulum yang pertama itu ada kurikulum pada tahun 1947 yang dinamakan dengan Rencana Pembelajaran. Kurikulum ini ialah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka karena kurikulum ini lahir saat Indonesia baru merdeka. Pendidikan yang diajarkan lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia Indonesia yang berdaulat. Kurikulum yang kedua itu ada kurikulum pada tahun 1952 yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai, di mana kurikulum ini sudah menekankan pada sistem pendidikan Indonesia. Di setiap mata pelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan di silabusnya juga guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Yang ketiga itu ada kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan dengan Rencana Pendidikan. Kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardhana atau yang disebut dengan ke arah pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Setelah kurikulum 1964 dilanjut dengan kurikulum 1968. Kurikulum ini ialah kurikulum pada masa Orde Baru, bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, sehat, jasmani, rohani, moral, dan budi pekerti. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan konten materi pembelajaran IPA yang ada di kurikulum KTSP dan di kurikulum 2013. Di perbedaan materi di KTSP yaitu memiliki standar kompetensi dan hanya menyajikan pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013 itu tidak memiliki standar kompetensi namun hanya menyajikan pengetahuan dan keterampilan. Seperti saya mengambil contoh tema benda-benda di sekitar kita. Nah, perbedaan konten materinya yaitu di KTSP yaitu mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi materi tersebut. Karena di KTSP ini hanya memiliki satu standar kompetensi dan dirinci dalam dua kompetensi dasar. Lanjut yang di kurikulum 2013 itu, siswa ditugaskan untuk mengidentifikasi materi dan siswa ditugaskan untuk menyajikan karya pada materi. Karena di kurikulum 2013 ini masing-masing itu memiliki satu kompetensi dasar. Dan yang keenam itu ada kurikulum tahun 1984, di mana kurikulum ini mengarah kepada pendekatan proses keahlian. Lanjut dengan kurikulum 1994 dan dilanjut lagi dengan yaitu kurikulum 2024 atau yang sering disebut dengan berbasis kompetensi. Pendekatan belajar ini yaitu sumber belajarnya yang pertama itu dari guru, tetapi tidak hanya dari guru saja, bisa dari sumber belajar yang lainnya. Lalu ada kurikulum 2006 atau yang sering kita sebut dengan KTSP, di mana KTSP ini diterapkan hanya di kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dan kurikulum yang sampai sekarang yaitu kurikulum tahun 2013, di mana kurikulum ini diterapkan pada kelas 1 sampai kelas 6. Karena kurikulum 2013 ini kurikulum yang menjanjikan
akan lahirnya generasi penerus bangsa yang bisa produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dan kreativitas anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyampaikan materi IPA pada kurikulum KTSP. Nah, KTSP itu kan guru sepenuhnya menerangkan materi kepada siswa. Jadi tekniknya bisa penyampaian materinya itu misalkan kita ngambil contoh materi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, guru membawa beberapa benda, kemudian siswa meminta untuk mengidentifikasi benda-benda tersebut, dan disitulah guru banyak untuk memberikan penjelasan materi yang lebih detail. Karena di KTSP ini pendekatannya itu adalah guru. Lalu di bagaimana cara penyampaian materi IPA di kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini kan menuntut siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dibandingkan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Jadi kurikulum 2013 ini agar siswa yang lebih aktif, kreatif daripada gurunya. Jadi guru hanya mendampingi saja, tidak sepenuhnya memberikan penjelasan materi. Karena yang mencari materi itu hendaknya siswa. Dan kenapa dibentuk beberapa kelompok di dalam kurikulum 2013 ini? Karena nantinya siswa akan berdiskusi beberapa pertanyaan yang diberikan oleh gurunya, lalu siswa tersebut berkelompok untuk mendiskusikan apa saja masukan-masukan itu, lalu nanti dipaparkan hasil diskusinya itu. Disitulah yang disebutkan siswa untuk mencari materi sendiri, dan disitulah siswa dapat berpikir kreatif, mengeluarkan ide-idenya. Jadi guru itu hanya pendamping saja, dan di akhir itu guru bisa menyimpulkan hasil pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan